Bayangin kamu pelihara kerbau dari kecil, tiap hari dimandiin, dikasih makan, diajak ngobrol, pas Idul Adha, kamu sendiri yang ngorbanin. Gimana rasanya? Nangis? Ketawa? Atau malah nambah nasi waktu makan sate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu dan penuh keberkahan ya. Kita ketemu lagi di cerita yang super gokil, lucu tapi juga penuh makna dari dunia ondel-ondel kesayangan kita. Buat yang baru mampir di channel ini, jangan lupa ya, di-like dulu videonya, terus di-subscribe dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan kisah lucu dan inspiratif lainnya dari ondel-ondel dan teman-teman. Sebelum lanjut, yuk rame-rame tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar. Jangan lupa juga tulis dari mana asal kalian, biar kita bisa makin akrab kayak keluarga sendiri. Siapa tahu nanti ada nama daerah kalian yang kita sebut di video-video selanjutnya. Di suatu kampung kecil yang penuh ketenangan dan aroma nasi uduk tiap pagi, hiduplah seekor ondel-ondel bernama Cimug. Tapi jangan salah, ini bukan ondel-ondel sembarangan yang cuma joget di perempatan atau nunggu saweran dari pengendara lewat. Cimug adalah ondel-ondel yang sudah pensiun dari dunia hiburan dan kini jadi petani sejati, tinggal bareng kakek Toro. Seorang petani senior yang rambutnya sudah putih semua tapi semangatnya masih membara kayak sambal terasi baru diulek. Di kampung itu, sawah jadi sumber kehidupan utama. Semua orang bergantung pada panen, dan setiap tetes keringat petani di sana punya arti. Nah, Cimug punya sahabat karib yang unik. Seekor kerbau besar, kuat, dan suka ngemut daun singkong bernama Geges. Nama itu bukan sembarangan dipilih. Waktu pertama kali dikasih ke Cimug oleh Pak Lurah, kerbau itu langsung ngembik sambil nendang ember logam sampai terbang kayak UFO. Ini kerbau kayaknya ngegas mulu ya, kayak anak motor, kata Cimug waktu itu sambil garuk-garuk topengnya. Dari situlah nama Geges muncul. Sejak hari itu, mereka berdua jadi pasangan paling solid di kampung. Satu ondel-ondel, satu kerbau. Tiap pagi, mereka kerja bareng di sawah, dan tiap sore, jalan bareng ke pinggir kali. Pagi-pagi banget sebelum ayam kampung sempat nyari pasangan, Cimug udah bangun. Belum sempat mata beneran melek, dia udah ambil topengnya, caping lebar, terus jalan pelan-pelan ke kandang Geges. Kadang dia masih nguap-nguap, tapi pas denger suara, "B" dari dalam kandang, dia langsung semangat. "Selamat pagi, Ges. Siap kerja ya hari ini?" katanya sambil lus-lus kepala Geges yang lagi ngunyah jerami kayak anak kecil makan ciki. Geges biasanya akan ngebalas dengan gaya manja, ngelus-ngelus topeng Cimug pakai moncongnya yang gede dan dingin. Bahkan pernah satu kali, Geges salah sangka dan nyium topeng Cimug kayak mau ngajak nikah. Warga yang lihat pada ketawa sampai guling-guling. Kegiatan pagi mereka biasanya dimulai dengan ritual sikat ekor. Cimug dengan penuh kasih sayang nyikat bagian belakang Geges, sambil nyanyi lagu dangdut lawas kayak Alamat Palsu atau Jerah. Geges kadang ikut goyang-goyang, entah itu karena geli atau karena beneran ngefans sama Ayu Ting Ting, gak ada yang tahu pasti. Setelah itu, mereka langsung ke sawah milik kakek Toro. Cimug pasang bajak kayu di punggung Geges, terus mulai membajak lahan. Meskipun ondel-ondel gak punya tangan yang fleksibel kayak manusia, Cimug tetap lincah. Dia bahkan punya teknik andalan yang dia sebut belok belut, yaitu cara membelokkan bajak secara ekstrim supaya hasilnya rapi. Kadang-kadang, Geges iseng lari ke pinggir sawah buat ngejar capung, bikin bajaknya keluar jalur, dan Cimug jadi panik sampai kakinya nyemplung ke lumpur. Kakek Toro yang duduk di bel-bel bambu sambil nyeruput kopi hitam, cuma bisa geleng-geleng kepala lihat kelakuan dua makhluk itu. "Dulu saya bajak sawah pakai tenaga sendiri, sekarang ondel-ondel sama kerbau bisa bikin kerjaan jadi tontonan," katanya. Tapi kakek Toro juga sayang sama Cimug dan Geges. Mereka udah dianggap keluarga sendiri. Bahkan, waktu Geges kena flu kerbau dan gak bisa kerja seminggu, kakek Toro bawa daun-daun herbal dari gunung buat nyembuhin. Dan waktu Cimug kehujanan dan badannya lembab sampai topengnya jamuran, kakek Toro bikinin minyak gosok dari campuran serai, minyak kayu putih, dan doa-doa khas Betawi. Setelah selesai bajak sawah, Cimug punya rutinitas wajib, cari rumput buat Geges. Biasanya dia jalan bawa karung goni yang udah bolong-bolong sambil nyanyi-nyanyi sendiri. Rumput-rumput terbaik tumbuh di tepi hutan kecil, di mana sinar matahari cuma nyelip-nyelip di antara pohon jati. Cimug sangat selektif.
Dia gak mau ngasih rumput sembarangan ke Geges. Harus yang segar, hijau, dan kalau bisa agak wangi. Pernah satu kali dia iseng nyoba kasih Geges rumput yang udah agak kering. Geges langsung buang muka dan pura-pura tidur. Maunya apa sih kamu? Kayak anak sultan aja. Kata Cimug waktu itu sambil kesel tapi ketawa juga. Setelah rumput dikumpulkan dan dimakan Geges dengan lahap, Cimug akan ngajak mandi ke Kali Seruni. Ini bagian yang paling ditunggu-tunggu Geges. Air di Kali Seruni dingin dan jernih, penuh batuan kecil yang licin kayak sabun mandi. Cimug biasanya naik ke batu gede sambil ceburin air pakai ember. Sedangkan Geges langsung nyemplung dan main ciprat-cipratan. Suatu sore, Cimug lagi asyik mandi-mandi sambil cuci topeng. Geges dari belakang malah nyundul dia sampai jatuh ke air. Topengnya copot dan hanyut sejauh 2 meter. Anak-anak kampung yang ngeliat kejadian itu langsung ketawa sampai cegukan. Ondel-ondel telanjang, teriak mereka, padahal Cimug cuma gak pakai topeng doang. Tapi begitulah kehidupan Cimug dan Geges. Penuh tawa, kerja keras, dan saling sayang satu sama lain. Di kampung itu, mereka udah jadi ikon. Warga sering ngundang mereka ke acara sedekah bumi, lomba bajak sawah, dan bahkan jadi bintang tamu di acara ulang tahun anak kepala desa. Cimug suka tampil bareng Geges, ngajak anak-anak naik punggung kerbau buat foto-foto. Kadang dia pura-pura jadi MC, selamat datang di wahana safari sawah. Hari ini kita akan menjelajahi dunia rumput-rumputan bersama kerbau Geges yang legendaris. Anak-anak girang bukan main. Saking akrabnya mereka berdua, warga sering bilang kalau Cimug dan Geges itu kayak kembar beda spesies. Ada juga yang bilang mereka kayak pasangan tiktokers yang selalu bareng dan cocok banget. Dan memang benar, setiap hari mereka habiskan waktu bareng, dari pagi sampai malam. Cimug bahkan pernah bilang, gue gak tahu hidup gue tanpa Geges bakal kayak apa. Sawah jadi sepi, kali jadi hening, dan rumput jadi kurang makna. Walau kalimatnya lebay, semua orang tahu itu tulus. Karena gak mudah nyari kerbau yang bisa diajak ngobrol, diajak bercanda, dan bisa ngerti perasaan simpunya. Meskipun kadang Geges juga ngambek kalau nggak diajak jalan-jalan. Begitulah kisah awal kebersamaan mereka yang hangat, lucu, dan penuh warna. Di balik sosok ondel-ondel yang katanya serem, ternyata Cimug menyimpan hati selembut kapas. Dan di balik badan besar Geges, tersembunyi jiwa lembut yang suka dicium keningnya sama Cimug setiap malam. Tapi, seperti kata pepatah tua, tidak ada yang abadi, termasuk kisah mereka yang kelihatannya tak terpisahkan ini. Hari demi hari berlalu, dan kebersamaan antara Cimug si ondel-ondel dan Geges si kerbau makin tak terpisahkan. Di antara canda tawa dan derap kaki di lumpur sawah, Cimug mulai menyadari satu hal yang makin lama makin dalam terasa di hatinya. Ia benar-benar menyayangi Geges. Bukan cuma sebagai teman kerja atau hewan peliharaan, tapi lebih dari itu, Geges udah kayak keluarga sendiri. Seperti adik, kadang kayak anak sendiri, kadang juga kayak sahabat tukang curhat. Lucunya, meskipun Geges gak bisa ngomong, Cimug sering ngobrol berjam-jam sama dia sambil ngeluh soal hidup. Soal harga beras naik, atau soal sandal jepitnya yang sering hilang di mushola. Tiap sore, setelah mandi di Kali Seruni, Cimug suka ngajak Geges duduk di bawah pohon asem. Mereka berdua memandangi langit jingga sore, sambil makan cemilan. Cimug makan kacang rebus, Geges ngemil daun pepaya. Di momen-momen seperti itu, Cimug suka merenung. Ges, kita udah kayak duo legendaris ya, kayak Warkop DKI. Tapi bedanya, elu nggak bisa stand up, katanya sambil nyengir. Geges biasanya cuma ngehembus napas keras kayak mau bilang, apaan sih, bang? Cimug ketawa sendiri, lalu lanjut cerita. Lu tahu nggak, Ges, hidup kita ini indah. Kita kerja bareng, mandi bareng, makan bareng. Elu tuh bukan cuma kerbau buat bajak sawah. Elu sahabat gue. Tapi dibalik semua keceriaan itu, Cimug punya satu kebiasaan yang sangat ia jaga. Cinta pada sunnah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cimug bukan cuma ondel-ondel biasa. Di balik topeng kayunya, hatinya lembut dan penuh semangat meneladani akhlak Rasulullah. Setiap pagi setelah syubuh, ia selalu sempatkan diri duduk sejenak di mushola kecil kampungnya. Meskipun tangan dan kakinya kaku karena struktur ondel-ondel, Cimug tetap tekun berzikir dan membaca hadits. Ia sering dengar dari Ustadz Anwar, guru ngaji kampungnya, tentang keutamaan kurban. Dan setiap tahun Idul Adha tiba,
Cimug selalu berdoa agar suatu hari nanti bisa ikut berkurban. Sampai akhirnya, pada suatu malam, saat Cimug lagi ngelus-ngelus punggung Geges yang habis mandi dan bau sabun sereh, hati kecilnya bergetar. Bulan purnama bersinar terang, suara jangkrik berdendang, dan udara kampung sangat sejuk. Di momen itu, Cimug teringat sabda Nabi, tidak ada amalan anak Adam di hari Nahr, Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah daripada menyembelih hewan kurban. Dadanya terasa hangat, matanya berkaca-kaca. Ia menatap Geges dan bergumam pelan, "Ges, mungkin tahun ini, lo bakal jadi persembahan terindah gue buat Allah." Geges hanya diam, matanya berkedip pelan, seolah ngerti. Entah itu beneran ngerti, atau cuma habis ngantuk, yang jelas Cimug merasa makin yakin. Keputusan itu tidak mudah. Cimug tahu, menyerahkan hewan kesayangannya sendiri bukan perkara sepele. Tapi kecintaannya pada sunnah Nabi dan keinginannya untuk berbagi kebahagiaan dengan orang lain jauh lebih besar dari rasa egoisnya. Seminggu sebelum Idul Adha, Cimug mulai sering duduk lama di kandang Geges. Ia curhat, ia minta maaf, dan ia mengucapkan terima kasih atas semua kebersamaan. Ia bahkan sempat nulis puisi dan dibacain pelan ke Geges. "Wahai sahabat yang tidak bisa bicara, tapi hadirkan damai tanpa suara. Maafkan bila nanti kau tiada. Karena cinta, aku ingin kau jadi pahala." Warga kampung mulai mendengar kabar bahwa Cimug akan menyumbangkan kerbaunya sendiri untuk kurban tahun ini. Mereka pada kaget, lalu kagum, lalu haru. Bahkan Pak RT sempat nangis pelan waktu lihat Cimug lagi mandiin Geges sambil nyanyi sholawat. "Jarang-jarang ada ondel-ondel yang bisa ngajarin kita soal keikhlasan," katanya sambil lep ingus. Ibu-ibu kampung mulai ngumpulin beras dan bumbu, siap bantu masak besar di hari haji. Anak-anak bahkan bikin spanduk, "Terima kasih Cimug dan Geges, kalian pahlawan kampung." Mendekati hari Idul Adha, suasana makin syahdu. Cimug mulai siapkan kalung bunga untuk Geges. Kalung itu ia rangkai sendiri dari bunga Kamboja dan kenanga yang dia petik pagi-pagi di kebun Bu Munah. "Biar kamu wangi pas hari terakhir kita, Ges," ucapnya sambil senyum sedih. Malam takbiran, Cimug duduk di musola, dikelilingi warga yang tak henti-henti memujinya. Tapi Cimug tetap rendah hati. "Gue bukan siapa-siapa. Gue cuma ondel-ondel yang pengen ikut sunnah Nabi. Kalau kerbau gue bisa bikin orang kampung senang dan makan kenyang, itu udah cukup buat gue." Dan tibalah pagi Idul Adha. Geges dimandikan dengan air bunga, dikasih kalung, dan dibawa ke lapangan kurban. Cimug jalan di sampingnya, sambil sesekali elus punggungnya dan bisik-bisik kalimat cinta dan doa. Warga menyambut dengan takbir yang menggema. Anak-anak lari-lari, ibu-ibu masak lontong, bapak-bapak motong-motong bambu buat tusukan sate. Semua terasa semarak, tapi hati Cimug remuk redam. Saat Geges disembelih, Cimug memalingkan wajah, air mata netes di balik topeng kayunya. Ia tak ingin terlihat lemah, tapi hatinya pecah. "Maafin gue, Ges. Ini demi Allah, demi Nabi, dan demi warga yang lapar," katanya pelan. Setelah semua selesai, Cimug nggak langsung pulang. Ia duduk lama di dekat tenda kurban, sambil mandang tusukan-tusukan sate yang mulai ditusuk. Ia tersenyum pahit. Di satu sisi, ia bangga karena bisa berkurban. Tapi di sisi lain, hatinya kosong. "Rasanya kayak kehilangan separuh nyawa gue," bisiknya ke diri sendiri. Tapi ia tahu, ini jalan yang benar. Jalan yang penuh cinta dan keikhlasan. Setelah pemotongan hewan kurban selesai dan Geges resmi menjadi bagian dari sejarah kuliner kampung, aroma sate dan rica-rica mulai menyebar ke seluruh penjuru dusun. Warga sibuk mengipas arang, bumbu kacang mendidih di wajan, dan anak-anak lari-lari sambil bawa lontong kayak lomba lari estafet. Cimug duduk di sudut tenda, dengan wajah separuh senyum, separuh nelangsa. Hatinya campur aduk kayak sambal kacang diulekan. Di satu sisi dia bangga karena akhirnya bisa menunaikan sunnah Nabi dan ikut berbagi dengan warga kampung yang selama ini hanya bisa ngiler pas lihat tayangan kurban live dari kota. Tapi di sisi lain, dia masih merasa hampa. "Ges, lo sekarang udah jadi sate. Tapi lo tetap hidup di hati gue," bisiknya pelan. Lucunya, Cimug tetap ikut makan. Ya, meskipun awalnya sempat dilema, tapi setelah melihat anak-anak yatim dan ibu-ibu janda makan dengan lahap, hati Cimug jadi hangat lagi. Apalagi waktu Mak Erom,
Tetua kampung yang biasanya cuma makan nasi garam, tiba-tiba nambah 2 kali dan bilang, "Dagingnya empuk banget. Ini kerbau siapa sih?" Cimug cuma senyum simpul. Dalam hati, dia menjawab, "Itu Geges. Mak, dia sekarang bikin Mak Erom bahagia." Rasanya seperti melihat sahabatnya yang sudah pergi, tapi masih bisa memberi manfaat. Haru dan bangga jadi satu. Bahkan waktu Pak RT nambah 3 kali, Cimug cuma ngelus dada sambil ngomong ke langit, "Ges, lu tuh enak juga ternyata." Warga kampung pun tak henti-hentinya memuji ketulusan Cimug. Banyak yang bilang, "Gue malu sama ondel-ondel. Dia bisa kurban, masa gue tiap tahun alasan terus." Bahkan Ustadz Anwar sampai bikin khutbah spesial berjudul, "Ikhlas ala ondel-ondel, dari sawah ke sorga." Dalam khutbah itu, beliau nyebut nama Cimug berkali-kali, sampai ada anak kecil nyeletuk, "Ustadz, Cimugnya udah kayak sahabat Nabi." Sontak jamaah ketawa, dan Cimug yang duduk di pojokan mushola cuma ngusap-usap kuping kayunya sambil tersipu malu. Jangan lebay dong, Dek," katanya sambil nyengir. Di malam harinya, setelah semua warga pulang dan tenda dibongkar, Cimug duduk sendirian di depan kandang kosong Geges. Ia bawa semangkuk sate dan sepiring rica-rica, masakan terakhir dari sahabatnya itu. Ia tidak makan dengan tergesa-gesa. Setiap gigitan ia kunyah perlahan, setiap rasa ia resapi. Bukan karena lapar, tapi sebagai bentuk penghormatan. "Ges, gue janji, tiap Idul Adha, gue bakal terus ingat lo. Tahun depan, kalau Allah kasih rezeki, gue bakal pelihara kerbau lagi. Tapi lo tetap jadi yang pertama di hati gue." Angin malam berhembus pelan, seolah mengangguk pelan atas niat baik Cimug. Tak lama kemudian, anak-anak kampung datang membawa gitar, rebana, dan kue cucur. Mereka ngajak Cimug nyanyi bareng di balai warga, sambil nyalain lilin dan lampion. Lagu pertama yang mereka nyanyikan adalah lagu ciptaan Cimug sendiri yang berjudul "Kerbau dan Cinta". Liriknya lucu sekaligus menyentuh. "Dulu kita bajak sawah, sekarang lo jadi lauk puasa. Tapi ingat, sahabatku, namamu selalu dalam doa." Warga ikut nyanyi sambil goyang pelan, dan bahkan ada yang matanya berkaca-kaca. Tak disangka, malam itu jadi malam paling meriah setelah Idul Fitri. Cimug tak lagi bersedih. Ia tertawa, berjoget, bahkan sempat stand up komedi tentang pengalaman mandiin kerbau di Kali Seruni. "Bayangin, gue ondel-ondel, harus ngejar kerbau yang lari bawa sabun, terus nyemplungin ke kali. Pas nyemplung, sabunnya ngambang, gue yang malah nyemplungin diri." Semua warga ketawa ngakak. Sampai Pak Lurah jatuh dari kursi karena kejungkel waktu ketawa terlalu keras. Kebahagiaan malam itu membuat Cimug sadar bahwa kehilangan bukanlah akhir segalanya. Karena dari kehilangan, ia justru mendapat banyak cinta dari sekelilingnya. Ia merasa lebih dekat dengan Allah, lebih dicintai warga, dan lebih mengenal arti ikhlas. Sejak hari itu, Cimug dikenal bukan cuma sebagai ondel-ondel lucu yang suka nyanyi dangdut di pos ronda, tapi juga sebagai simbol keikhlasan kampung. Banyak anak muda yang terinspirasi untuk ikut kurban tahun depan. Bahkan ada yang buka usaha ternak kecil-kecilan, dengan slogan, "Kalau Cimug bisa kurban, masa kamu enggak?" Di akhir malam, Cimug kembali ke rumahnya yang sederhana. Ia membuka lembaran buku harian yang selama ini ia tulis dengan tangan kayunya. Di halaman terakhir, ia menulis, "Hari ini, aku kehilangan sahabat. Tapi aku juga menemukan makna baru dari hidup. Cinta sejati bukan soal memiliki, tapi soal memberi. Geges, terima kasih sudah hadir dalam hidupku. Kau telah menjadi kerbau terbaik, dan kini kau jadi daging terbaik untuk orang-orang yang membutuhkan." Lalu ia tutup buku itu, meniup lilin kecil di kamarnya, dan tidur dengan senyum yang tenang. Keesokan harinya, Cimug bangun lebih pagi dari biasanya. Biasanya dia bangun jam ayam ketiga berkokok. Tapi kali ini bahkan ayamnya masih ngulet pas Cimug udah nyapu halaman. Entah kenapa pagi itu suasananya beda. Langitnya biru bersih. Angin semilir kayak kipasan emak-emak pas goreng kerupuk, dan aroma sisa-sisa sate dari semalam masih tercium samar. Tapi bukan itu yang bikin Cimug semangat. Hari itu, Cimug punya misi mulia. Membagikan daging olahan Geges ke warga kampung sebelah yang gak sempat datang ke acara kurban kemarin. Katanya, "Gue mau berbagi sampai ke kampung seberang kali." Masa iya?
Geges cuma jadi kenangan di kampung gue doang. Dengan semangat seperti tokoh utama anime, Cimug siapin bungkusan satu persatu. Dia masukkan sate, rica-rica, plus lontong dan sambal kacang homemade yang bikinnya semalam sambil nangis. Bukan karena pedas, tapi karena kangen Geges. Total ada 27 bungkusan, dan semuanya dikemas dalam plastik warna-warni, hasil sumbangan dari Bu RT yang baru aja dapat endorse dari toko plastik online. Gak usah mahal-mahal, yang penting ikhlas, ujar Bu RT sambil kasih plastik hijau neon yang bisa menyala di malam hari. Cimug pun membawa semua bungkusan itu dalam keranjang rotan besar yang biasa dipakai Mak Encep jualan sayur, lengkap dengan sepeda tua peninggalan kakek Toro yang bunyinya udah kayak marakas tiap dikayuh. Di tengah jalan menuju kampung sebelah, Cimug ketemu banyak warga yang menyapa dengan senyuman. Ada yang bilang, "Wah, pagi-pagi udah keliling aja, Mul." Ya, banyak yang masih salah manggil Cimug dengan nama manusia biasa. Ada juga yang ngasih botol air minum, karena mereka tahu perjalanan dari kampung Seruni ke kampung Jati Baru cukup jauh, dan butuh tenaga ekstra, apalagi buat ondel-ondel. Belum lagi jalanan naik turun, kadang berlumpur, kadang berpasir kayak trek off-road. Tapi Cimug tetap gigih. Dia merasa sedang menjalankan misi suci. Apalagi di tengah perjalanan dia teringat hadits tentang keutamaan memberi makan orang lain, terutama fakir miskin. Wah, kalau begini, bukan cuma gue yang kenyang pahala, tapi juga Geges, pikirnya sambil senyum-senyum sendiri kayak orang baru jatuh cinta. Sesampainya di kampung Jati Baru, Cimug disambut dengan antusias. Anak-anak kecil langsung lari mendekat, bukan karena mereka kenal Cimug, tapi karena mereka ngira itu cosplay buat acara 17-an. Ada Ultraman batik, teriak salah satu bocah. Cimug cuma ngakak. Ia lalu duduk di bel-bel bambu depan mushola, membuka keranjang, dan mulai membagikan bungkusan satu persatu. Warga langsung berebut, tapi tetap tertib. Mereka semua heran, ini daging apa, kok empuk dan pedasnya pas banget. Cimug dengan bangga menjawab, ini kerbau. Namanya Geges. Seketika semua jadi hening. Lalu seorang ibu parubaya bertanya, kerbau siapa, Mas? Cimug menatap langit sejenak, lalu berkata dengan nada lembut, sahabat saya. Tiba-tiba, suasana berubah jadi haru. Seorang bapak berpeci lecek mendekat dan menggenggam tangan Cimug. Mas, saya belum pernah kurban seumur hidup. Tapi kisah Mas ini bikin saya malu. Tahun depan, insya Allah, saya akan mulai menabung. Saya pengen seperti Mas. Kalau ondel-ondel aja bisa, masa saya enggak? Cimug mengangguk sambil tepuk pelan pundaknya. Bahkan anak-anak yang tadi teriak Ultraman batik sekarang duduk melingkar, mendengarkan kisah Cimug dan Geges layaknya dongeng sebelum tidur. Dulu kami membajak sawah bersama, makan bareng, mandi bareng di Kali Seruni. Tapi yang paling berharga dari Geges adalah pelajarannya, tentang kesetiaan, perjuangan, dan keikhlasan. Setelah semua bungkusan habis dibagikan, Cimug pamit pulang. Tapi warga kampung Jati Baru menahannya. Tunggu dulu, Mas. Kami punya hadiah kecil buat Mas Cimug. Ternyata mereka membuat lukisan sederhana bergambar Cimug dan Geges sedang membajak sawah, lengkap dengan latar gunung salak dan burung-burung beterbangan. Di bawah lukisan itu, tertulis tangan-tangan kecil anak-anak dengan tulisan, terima kasih untuk sahabat sejati. Cimug terharu. Ia peluk lukisan itu seakan memeluk Geges. Lalu sambil ngelap matanya yang mulai berembun, dia berkata, gue kira hari paling bahagia itu pas punya kerbau. Tapi ternyata, hari paling bahagia adalah saat bisa berbagi dengan tulus. Sepanjang perjalanan pulang, Cimug bernyanyi-nyanyi kecil. Lagu-lagu tentang persahabatan, tentang kurban, dan tentang hidup yang gak selalu harus punya banyak buat bisa berbagi. Bahkan sepeda tua yang biasanya berderit-derit, kali ini bunyinya seirama, kayak pengiring beatbox. Dan di tengah perjalanan, dia mampir sebentar ke Kali Seruni. Ia duduk di batu besar tempat biasa dia mandiin Geges, membuka bekal terakhir, satu tusuk sate dan sepotong rica-rica, dan menaruhnya di atas daun pisang. Ini buat lo, Ges. Tempat favorit lo. Semoga lo tenang di rumput hijau sana. Lalu dia duduk beberapa saat, mendengarkan suara gemericik air, seolah mendengar tawa khas Geges waktu disabunin kepala dan ekornya bareng. Setelah hari itu, nama Cimug semakin dikenal.
Tapi dia gak pernah sombong. Setiap kali ada yang minta cerita tentang Geges, dia selalu cerita dengan semangat, lengkap dengan ekspresi dan gerakan tangan, kayak storyteller profesional. Bahkan dia diundang ke sekolah-sekolah buat jadi bintang tamu acara peringatan Idul Adha. Lucunya, ada satu sekolah TK yang bikin drama tentang Cimug dan Geges, dengan pemeran ondel-ondel yang tingginya cuma 80 cm, dan kerbaunya dari kardus bekas mie instan. Tapi justru itulah yang bikin Cimug bangga. Gue gak butuh patung. Cukup ada anak-anak kecil yang belajar tentang ikhlas dari cerita kita, Ges. Itu udah cukup buat gue. Setelah hari-hari penuh kesibukan dan kenangan bersama Geges yang telah berakhir menjadi santapan kurban, hidup Cimug berjalan kembali ke ritme normal. Tapi, normal, versi Cimug itu tetap luar biasa. Karena sejak itu, dia jadi ondel-ondel yang paling sering diundang ke acara-acara kampung. Ada lomba makan kerupuk, dia jadi juri. Ada lomba joget balon, dia ikut, tapi balonnya malah meledak karena keringetan. Bahkan acara Maulid Nabi pun, Cimug diminta jadi pembawa acara, lengkap dengan ikat kepala dan sarung warna-warni ala Betawi. Siapa bilang ondel-ondel cuma bisa joget? Nih lihat, bisa ngaji, bisa pantun, bisa ceramah ringan, bisa juga bikin orang ngakak. Ujarnya dengan bangga sambil manggul mic wireless kayak MC kondangan. Namun meski hidupnya makin ramai, hati Cimug tetap menyisakan ruang khusus untuk kenangan bersama Geges. Setiap pagi, dia masih mampir ke kandang yang kini kosong. Dia siram tanahnya, dia bersihkan sisa jerami, bahkan dia pasang papan kecil bertuliskan, "Dulu di sini tinggal sahabat terbaik gue." Kadang dia duduk di situ, ngobrol sendiri. Tapi kadang-kadang juga, ada anak-anak yang duduk bareng, nanya hal-hal lucu kayak, "Bang, kerbau bisa masuk surga gak?" Atau, "Bang, kalau kerbau ikut kurban, dia dapat pahala juga gak?" Cimug selalu jawab dengan senyum dan candaan, "Insya Allah, kalau dia tulus dan gak pernah ngelupas mandi di kali, dapet tuh ganjarannya." Suatu hari, diadakan festival kuliner kurban sekecamatan. Warga kampung Seruni langsung tunjuk Cimug sebagai duta sate dan rica-rica. "Siapa lagi yang lebih ikonik dari Cimug?" kata Pak RW. Dan jadilah Cimug ikut lomba masak. Tapi jangan salah, bukan cuma masak, dia juga ceritain kisah Geges sambil masak. Bayangin aja, ondel-ondel besar, di depan panggung, tangan kanan megang sate, tangan kiri megang sendok buat aduk rica-rica, mulutnya terus ngoceh tentang pentingnya kurban yang ikhlas dan penuh cinta. Penonton sampai meluber ke pinggir panggung, bukan karena pengin makan doang, tapi karena pengin denger kisah Cimug yang gaya bicaranya kayak stand-up comedian tapi isinya bikin hati hangat. Lucunya, waktu lomba diumumkan, Cimug nggak menang. Juara satu malah diraih oleh grup emak-emak PKK yang bikin rendang kurban dengan sentuhan Korea. Tapi bukannya sedih, Cimug malah naik ke panggung, bawa mikrofon, dan bilang, "Saya kalah lomba, tapi saya menang di hati warga kampung saya." Semua penonton langsung tepuk tangan meriah. Bahkan juri yang asalnya dari Dinas Perikanan, nggak tahu kenapa bisa jadi juri makanan daging, langsung berdiri dan memberikan penghargaan khusus, piala penghibur paling inspiratif. Bentuknya unik, yaitu miniatur kerbau dari batok kelapa, lengkap dengan tanduk dan tulisan, "Untuk Cimug dan Geges, sahabat dunia akhirat." Sejak festival itu, warga kampung jadi makin kreatif. Ada yang bikin mural di tembok balai desa bergambar Cimug sedang memeluk kepala Geges. Ada juga yang bikin lagu dangdut berjudul, "Geges Pergi Tapi Cintanya Tetap di Hati." Lagu itu viral di TikTok, dan bahkan sempat trending karena dance-nya yang unik, kombinasi gerakan ondel-ondel dan goyang kerbau. Cimug pun akhirnya membuat kanal YouTube khusus yang isinya cerita-cerita lucu, mengharukan, dan penuh nilai Islami. Semua dibawakan dengan gaya khas ondel-ondel. Channel itu dia beri nama, Ngocel Bareng Cimug. Singkatan dari, Ngobrol Celoteh Bareng Cimug. Yang lebih luar biasa, kontennya justru paling ramai saat Idul Adha. Banyak yang nonton untuk belajar soal makna kurban. Bahkan ada anak-anak sekolah yang menjadikan cerita Cimug dan Geges sebagai bahan tugas esai atau drama. Cimug pun gak pelit, dia kasih izin dan bilang, "Silakan. Asal jangan lupa tulis sumbernya, dari kisah nyata, bukan dari sinetron." Tiap kali ada yang ngirim komentar, "Bang Cimug, kisah lo bikin gue semangat buat nabung kurban tahun depan." Dia selalu jawab, "Makasih ya."
Semoga niat lo dimudahkan dan semoga kurbannya kelak bikin hati lo selapang sawah tempat gue dan geges dulu membajak. Di penutup perjalanan panjangnya, Cimuk sadar bahwa hidup bukan tentang berapa lama kita bersama sesuatu atau seseorang, tapi seberapa dalam kita bisa mencintai dan ikhlas melepaskan. Dari kerbau yang dulu cuma dipakai buat bajak sawah, jadi simbol cinta, perjuangan, pengorbanan, dan berbagi. Dari ondel-ondel yang tadinya cuma joget keliling, jadi inspirasi buat ribuan orang. Dan dari sate serta rica-rica, lahirlah kehangatan yang menyatukan warga kampung, membentuk komunitas yang solid dan penuh tawa. Saat malam datang dan Cimuk kembali duduk di batu besar pinggir Kali Seruni, dia menatap langit berbintang dan berkata, "Guys, lo mungkin udah jadi tenda perut banyak orang. Tapi lo juga udah jadi bagian dari kisah yang gak akan gue lupain selamanya." Dan di detik itu, angin berhembus lembut. Daun-daun jati berguguran pelan. Air kali mengalir tenang. Seolah-olah geges pun, dari alam sana, tersenyum dan berkata, "Gue pun gak akan lupa lo, Cug." Teman-teman semua, dari kisah Cimuk dan kerbau kesayangannya, kita bisa belajar banyak hal. Tentang cinta yang sederhana, tentang pengorbanan yang tulus, dan tentang berbagi tanpa pamrih. Meskipun cerita ini dibalut dengan tawa dan kekonyolan, tapi makna di dalamnya sungguh dalam. Semoga kita semua bisa mengambil hikmah dan menjadi pribadi yang ikhlas dalam berkurban, serta tetap punya semangat untuk berbagi, apapun kondisi kita. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan like, komentar, dan subscribe, agar Cimuk bisa terus berbagi cerita-cerita lucu dan inspiratif lainnya. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad beserta keluarganya di kolom komentar, dan tulis juga kalian dari daerah mana aja, biar Cimuk bisa tahu sejauh mana cerita ini sampai. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.